Siang untuk adik-adik mahasiswa Institut Teknologi Dirgantara Adi Cipto Yogyakarta. Hari ini kita akan praktikum uji kompresor. Tujuan dari praktikum uji kompresor yaitu yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui siklus kerja kompresor. Yang kedua, mahasiswa dapat menghitung unjuk kerja kompresor. Oke, untuk definisi kompresor, kompresor adalah suatu mesin konversi energi yang mengkonversikan energi mekanik penggerak menjadi energi aliran udara atau gas yang bertekanan. Pada umumnya berfungsi untuk mengkompresikan udara atau gas dari tekanan dan temperatur rendah menuju ke tekanan dan temperatur yang tinggi. Oke, untuk asas kompresor ini, jika suatu volume ruangan tertutup diperkecil volumenya, maka gas akan mengalami kompresi. Kompresor yang digunakan, kita menggunakan kompresor jenis perpindahan positif atau displacement kompresor. Di sini digunakan torak yang bergerak bolak-balik, yang bergerak di dalam silinder. Untuk menghisap, menekan, dan mengeluarkan gas secara berulang-ulang. Dalam hal ini, gas yang ditekan tidak boleh bocor melalui celah antara dinding torak dan dinding silinder yang saling bergesekan. Kemudian untuk itu kita menggunakan cincin torak atau ring piston sebagai perapat. Torak atau piston dan cincinnya bergerak bersamaan, digerakkan dengan motor listrik melalui poros engkol atau crankshaft dan batang torak atau connecting rod. Sementara itu, katup hisap dan katup buang dipasang pada kepala silinder kompresor. Kemudian siklus kerja kompresor. Jadi yang dimaksud dengan kompresor adalah alat ini. Jadi alat ini kompresor, bukan yang di sini. Kalau di sini adalah tabung kompresor. Ini hanya tempat penampungan saja. Oke. Untuk siklus kerja kompresor, yang pertama adalah langkah hisap. Pada waktu torak berada pada titik mati atas, katup buang dan katup hisap dalam keadaan tertutup. Kemudian pada waktu torak mulai bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, katup hisap akan terbuka. Katup hisap ada di sebelah kanan. Kemudian selama pergerakan torak, titik mati atas berpindah ke titik atas. Jadi dari atas menghisap ke bawah, kemudian dari bawah piston ke atas ini mengkompresi. Kemudian setelah pada kompresi, dia akan keluar menuju ke tabung kompresor. Jadi di bawah. Kemudian berapa tekanan yang ada di tabung kompresor kita bisa membaca menggunakan alat pressure gauge. Di sini ada pressure gauge. Kemudian udara yang dihisap ini tentunya ada temperatur udara dan tekanan udara. Kita bisa menggunakan temperatur lingkungan, yaitu tekanan satu atmosfer dan temperaturnya di ruangan ini sekarang 28 derajat Celcius. Oke, kemudian kompresor ini digerakkan oleh yang namanya motor listrik. Motor listrik yang kita gunakan adalah motor listrik 1 HP. Ini dayanya 1 HP. Untuk tegangannya 230 volt. Untuk RPM-nya 1410 RPM, jadi dia putarannya 1410 RPM. Motor listrik ini akan menggerakkan kompresor dengan cara menggunakan bel. Bel ini disambung oleh puli, kemudian udara bisa masuk ke tekanan. Kemudian di sini ada temperatur. Temperatur adalah temperatur udara yang masuk ke kompresor. Kemudian ini voltmeter, ini untuk mengetahui tegangan listrik dari motor listrik, dan di sini adalah ampermeter untuk mengetahui arus yang dibutuhkan pada motor listrik. Kemudian untuk putaran dari motor listrik
dan putaran dari kompresor, kita bisa menggunakan alat yang namanya takometer. Takometer nanti kita pasang di alat kompresor sehingga kita tahu putarannya berapa RPM. Oke, semakin lama kompresor ini bergerak, dia akan mengisi ke tabung sehingga makin berat beban dari motor listrik, sehingga makin lama putaran RPM di sini makin turun. Bagaimana langkah kerja untuk pengambilan praktikum? Di dalam modul Anda sudah ada langkah-langkah pengujian dan pengambilan data dalam praktikum. Yang pertama, menghubungkan alat uji kompresor dengan jaringan listrik 220 volt, sementara posisi saklarnya off. Jadi di sini sudah kita hubungkan ke listrik 220 volt. Pastikan katup tabung udara tertutup. Di sini katup tabung udara ini posisinya tertutup. Nyalakan saklar pada posisi on. Nah, ini ada saklar di sebelah kiri. Saklar posisinya on. Kemudian frekuensi untuk pemakaian standar motor listrik 50 Hz. Kemudian kita mencatat data yang keluar dari alat ukur dengan posisi pressure gauge dan temperatur stabil. Jadi kalau kita mencatat ini, kita lihat pada posisinya sudah stabil dan kita catat. Ini namanya pressure gauge atau alat ukur tekanan udara. Pressure gauge ini juga pressure gauge. Kalau di sini pressure gauge untuk mengukur tekanan udara yang masuk ke kompresor. Kalau yang pressure gauge yang kedua di sini mengukur tekanan yang ada di tabung kompresor. Kemudian catat semua data, yaitu yang pertama pressure gauge, kemudian arus dari motor listrik, di sini. Kemudian frekuensi pemakaian standar motor listrik 50 Hz, kemudian putaran motor listrik dan kompresor. Di sini menggunakan takometer, di sini putaran motor listrik, di sini putaran kompresor, kita menggunakan takometer. Kemudian kelembaban udara kita catat juga, temperatur udara kita catat, temperatur udara hasil kompresi juga kita catat. Nah, jadi di sini temperatur hasil kompresi. Kemudian tekanan udara luar memakai keadaan pengisapan standar, yaitu 1 atmosfer atau 760 mm3 atau 1,033 kg force per cm kuadrat. Kemudian setelah Anda mencatat, kemudian ada pertanyaan dan tugas. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan kompresor? Yang kedua, apakah tujuan praktikum kompresor? Yang ketiga, adakah manfaat yang Anda dapatkan dari praktikum ini? Yang keempat, buatlah skema gambar alat uji kompresor. Kemudian yang kelima, membuat grafik hubungan serta penjelasannya antara Q/TH V lawan N, efisiensi lawan daya, dan seterusnya. Jadi di modul Anda sudah ada. Kita mulai pencatatan setiap 30 detik. Pada saat kita hidupkan, ini temperatur udara masuk kompresor 29,3. Kemudian tekanannya di sini 10 PSI, 14 PSI. Jadi semakin lama tekanannya yang masuk kompresor akan semakin naik. Kemudian temperaturnya yang masuk kompresor juga semakin naik. Kemudian kita bisa mencatat tegangannya 220 volt. Kemudian arusnya 4 ampere. Oke, kita ngambil data sampai 10 kali sehingga nanti bisa
gas grafik yang kita butuhkan. Ini untuk putaran motor listrik 1400 rpm. Kemudian kalau kita pindah ke sini sekitar 600 rpm. Jadi ini bisa kita konversi dengan perbandingan diameter antara puli yang ada di kompresor dengan diameter puli yang ada di motor listrik. Setelah kita mengambil data yang ada di kompresor, tugas mahasiswa adalah menghitung daya kompresor atau daya motor. Di modul Anda sudah ada, yaitu untuk menghitung daya motor, yaitu P sama dengan V dikalikan I dikalikan cos theta. P adalah daya listrik dalam satuan watt, P adalah tegangan volt dari data voltmeter, I adalah arus listrik menggunakan ampere meter, kemudian cos theta adalah faktor koreksi daya itu sebesar 0,6. Kemudian mahasiswa juga menghitung efisiensi volumetris kompresor. Kompresor torak mempunyai clearance volume sebagai titik mati atas piston dan kepala silinder. Hal ini mengakibatkan pada langkah buang masih tersisa udara yang tertangkap di bawah kepala silinder sehingga volume isap berkurang dan mengakibatkan adanya efisiensi volumetrik. Nah, bagaimana cara mencari efisiensi volumetrik adalah efisiensi volumetrik sama dengan 1 dikurangi epsilon dikalikan tekanan akhir kompresor dibagi tekanan hisap kompresor pangkat 1/n dikurangi 1. Jadi kita menggunakan N adalah 1,2 atau koefisien ekspansi gas dalam volume sisa. Kemudian mahasiswa juga menghitung volume perpindahan piston. Untuk menghitung volume perpindahan piston dapat digunakan rumus I TH sama dengan 1/4 pi kali D kuadrat kali S kali N. ITH adalah perpindahan piston dalam satuan meter kubik per menit. Kemudian D adalah diameter silinder kompresor dalam satuan milimeter. S adalah langkah piston dalam satuan milimeter dan N adalah putaran kompresor dalam satuan RPM. Kemudian mahasiswa juga menentukan kapasitas udara pada kondisi hisap. Oke, menentukan kapasitas udara pada kondisi hisap dapat dicari dengan rumus menggunakan persamaan QS sama dengan QTH dikalikan efisiensi volumetris. Itu QS adalah kapasitas udara yang dihisap dalam satuan meter kubik per menit dan QTH adalah kapasitas perpindahan piston pada satuan meter kubik per menit. Oke, setelah itu mahasiswa juga menentukan daya adiabatis kompresor. Kita singkat dengan LAD. Dengan rumus persamaan maka dapat dicari daya adiabatis pada masing-masing harga tekanan, yaitu LAD sama dengan M dikalikan K dibagi K-1 dikalikan PS dikalikan PS dibagi 6120 dikalikan PD dibagi PS dikalikan K dikurangi 1/K dikurangi 1. Oke, kita menggunakan K yaitu 1,4 atau untuk indeks adiabatis udara. Kemudian M adalah jumlah tingkat kompresi. Karena kita menggunakan kompresinya 1 tingkat, maka kita menggunakan M sama dengan 1. Untuk PS adalah tekanan hisap kompresor, satuannya kilogram per meter kuadrat. Kemudian QS adalah kapasitas udara yang pada kondisi hisap di sini, yaitu menggunakan meter kubik per menit. Kemudian mahasiswa menentukan efisiensi adiabatis kompresor, yaitu dengan rumus LAD dibagi P atau daya adiabatis kompresor dalam satuan kilowatt dibagi dengan input motor dalam satuan kW. Tadi setelah Anda menghitung rumus-rumus yang dibutuhkan, sehingga di modul Anda ada pertanyaan dan tugas
yaitu silakan nanti pertanyaan dan tugas dikerjakan beserta membuat grafik hubungan dan penjelasannya. Kemudian nanti mahasiswa membuat laporan, kemudian laporan dikumpulkan kepada asisten praktikum. Semoga praktikum kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat siang.